Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih beri kita rahmat, taufik, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia yang membahas hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dan itu merupakan kemuliaan bagi kita karena kita senantiasa menyebut nama Nabi alaihissalatu wassalam, dan kita pada akhirnya senantiasa bersolawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Karena ketika seseorang mempelajari hadis, itu dia tidak lepas dari yang namanya solawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga kita bersyukur kepada Allah karena ketika kita banyak solawat, kita hadir di majelis yang mempelajari hadis Nabi alaihissalatu wassalam, maka biidznillah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Para jamaah, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang salah satu adab kepada orang tua, yaitu yang pertama bahwasanya seorang anak tidak boleh memanggil nama orang tua secara langsung. Kemudian yang kedua adalah seorang anak tidak boleh duduk sebelum orang tuanya duduk. Jadi orang tuanya dulu yang duduk baru anaknya. Tidak boleh anak dulu baru orang tua, tidak boleh. Itu bukan termasuk adab. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menukil dari sebuah riwayat bahwasannya termasuk di antara kedurhakaan adalah seorang anak memanggil nama orang tuanya dengan namanya langsung. Kemudian adab yang ketiga, yaitu seorang anak tidak boleh berjalan di depan orang tuanya, tapi anak tersebut harus berjalan di belakang orang tuanya. Dan tentu ini berlaku kapan? Ketika anak tersebut bukan lagi anak yang membutuhkan perlindungan seperti usia TK, usia SD. Kalau anaknya masih usia TK, masih usia SD, tentu dia akan berjalan di sebelah kita atau di depan kita. Ini enggak ada masalah. Namun ketika anak itu barangkali telah mencapai usia balik, maka yang mana anak itu tidak lagi membutuhkan perlindungan dari orang tua sebagaimana ketika dia masih kecil, maka anak ini tidak boleh berjalan di depan orang tua. Bahkan kemarin saya sampaikan athar seorang salaf dari Umar bin Dar ketika ditanya oleh seseorang, kaifa birru waladika laka, bagaimana cara anakmu berbakti kepadamu? Maka Umar ibn Dar dia mengatakan bahwasannya anak tersebut apabila tidaklah aku berjalan melainkan dia berada di belakangku, tidaklah aku duduk melainkan aku duduk duluan, dan tidaklah aku naik tangga melainkan anak tersebut berada di bawahku. Nah, itu cara anaknya berbakti kepada dia. Dan ini merupakan adab kepada orang tua yang banyak di antara kita tidak mengetahui. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya,
Yaitu bab ke-24, babun hal yukni abahu, yaitu bab apakah seorang anak boleh memanggil bapaknya dengan nama kunya. Tahu nama kunya ya? Nama kunya adalah nama yang diawali dengan abu, umun, ibnun, bintun, dan lain sebagainya. Amun, kholun, tapi yang terkenal adalah abun atau abu atau umun, atau ibnun atau bintun. Itu namanya adalah nama kunya. Jadi seseorang dipanggil bukan pakai nama asli, tapi pakai nama kunya, yang mana nama kunya itu diawali dengan kata abu fulan, atau ummu fulan, atau ibnun artinya anak, ibnu fulan, atau bintun artinya juga anak, tapi untuk anak perempuan, bintu fulan, seperti itu. Nah, ini namanya adalah nama kunya. Nabi alaihissalam punya nama kunya. Para sahabat punya nama kunya. Para salaf punya nama kunya. Contoh, nama Nabi, nama kunyanya Nabi siapa? Abul Qasim. Demikian juga dengan para sahabat, dia punya nama kunya. Abu Bakar, Abu Dar, Abu Hurairah. Itu kalau laki-laki. Dan itu bukan nama asli mereka, tapi nama kunya istilahnya. Kalau perempuan maka Ummu Salama, Ummu Abdillah, kunyanya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ibnun ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abi Salama. Anak-anak di zaman itu terkadang dipanggil bukan dengan nama aslinya, tapi dipanggil dengan nama ibnu di zaman itu. Dan ini namanya nama kunyah. Demikian juga dengan bintun. Misalkan bintu Malik, anak perempuan Malik. Anak-anak di zaman itu terkadang bukan dipanggil dengan nama aslinya. Kadang yang terkenal dari mereka itu adalah nama kunyahnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari salah satu adab terhadap orang tua. Dan ini merupakan bab terakhir dalam masalah orang tua di kitab Adabul Mufrad, yaitu apakah seorang anak boleh memanggil bapaknya dengan nama kunyah. Misalkan Abu, Ummu fulan, hei Abu fulan. Jadi bukan manggil Umi, Abi, atau manggil ayah, bapak, enggak, tapi dia panggil pakai nama kunyah. Misal Pak Slamet punya nama kunyah Abu Hunafa. Hunafa panggil Pak Slamet bukan ayah, tapi panggil Abu Hunafa. Nah, itu boleh apa tidak? Nah, ini sama Imam Bukhari akan dibahas di sini. Ada dua hadis dan kita akan baca keduanya. Baik, fadhal ya Syekh. Babu hal yumni abahu. Hadis khamsa wa arba'un. Hadatsana Abdurrahman bin Syaibah qala akhbarani Yunus bin Yahya bin Ubadah an Ubaidillah bin Mawhid an Syahri bin Hawshab qala kharajna ma'a Ibn Umar faqala lahu Salim as-salam ya Aba Abdurrahman. Baik. Haddatsana Abdurrahman ibn Syaibah qala, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Syaibah, dia berkata, akhbarani Yunus ibn Yahya ibn Nubatah, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yahya bin Nubatah
An Ubaidillah ibn Mauhib, dari Ubaidillah ibn Mauhib atau Mauhab ya, bisa Mauhib bisa Mauhab. An Syahri ibn Hausyab atau Hausyib, qala, dia berkata, kharajna ma'a ibni Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika kami pernah keluar bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata si Syahr ibni Hausyab ini, faqala lahu Salim, maka Salim berkata kepada Ibnu Umar, as-salatu ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, sekarang sudah waktunya sholat. Tayyib. Hadis ini dhaif jemaah, tapi ada hadis yang semisal yang agak panjang dalam riwayat An-Nasa'i, dan hadisnya dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, di mana pada waktu itu Ibnu Umar bersama rombongan itu dia dalam keadaan safar. Kemudian seseorang tanya kepada Ibnu Umar, tanya kepada Salim, apakah Ibnu Umar akan menjamak sholatnya? Maka kata Salim, iya, dia akan menjamak sholatnya. Lantas Salim mendatangi Ibnu Umar. Kemudian suatu ketika datang surat dari Sofia istri Nabi alaihissalam. Datang surat dari Sofia kepada Ibnu Umar yang menandakan bahwasanya Sofia ini sakit keras dan dia akan meninggal. Lantas Ibnu Umar segera menaiki tunggangannya dan segera bergegas untuk pergi ke Madinah menemui Sofia. Nah, ketika tiba waktu sholat, maka dikatakan as-sholatu ya Aba Abdurrahman. Waktu sholat telah tiba, wahai Abu Abdurrahman. Siapa yang mengatakan demikian? Salim. Salim ini siapa? Anaknya Ibnu Umar. Jadi Salim bilang ke bapaknya bukan dengan panggilan ayah, bukan dengan panggilan bapak, tapi dia dengan panggilan nama kunya, yaitu nama kunyanya Ibnu Umar, Aba Abdurrahman. Bapaknya Abdurrahman, itu artinya Aba, Abu itu artinya bapak. Maka Aba Abdurrahman ini artinya bapaknya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini juga termasuk anaknya Ibnu Umar. Jadi Salim itu anaknya Ibnu Umar, Abdurrahman itu juga anaknya Ibnu Umar. Dan panggilan yang terkenal dari Ibnu Umar dalam masalah nama kunya itu adalah panggilan dengan memakai nama Abu Abdurrahman. Dan ternyata Salim memanggil Ibnu Umar dengan nama Abu Abdurrahman. Ini menunjukkan bahwasanya seorang anak itu boleh memanggil bapaknya dengan menggunakan nama kunyah. Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis 46. Qala Abu Abdillah Yahya al-Bukhari hadatsana ashabana an Waqi' an Sufyan an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar qala lakin Abu Hafsin Umar qadha. Ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia pernah mengatakan lakin Abu Hafs Umar qadha, yang artinya adalah akan tetapi Abu Hafs, bapaknya Hafs, siapa? Umar, qadha, dia mengqadha. Enggak tahu ini mengqadha apa karena tidak ada lanjutan hadisnya. Mungkin mengqadha salat, wallahu taala alam. Tapi yang menjadi titik poin di sini adalah Ibnu Umar memanggil bapaknya Umar dengan sebutan apa? Abu Hafs. Bukan memanggil bapaknya dengan nama wahai bapakku, wahai ayahku, tidak. Tapi Ibnu Umar memanggil bapaknya dengan nama Abu Hafs. Ini menunjukkan bahwa seorang anak diperbolehkan memanggil bapaknya dengan nama kunyah. Dan nama kunyah ini jamaah
itu tidak harus seseorang itu punya anak. Meskipun orang itu tidak punya anak, maka dia boleh memakai nama kunya. Karena pada asalnya nama kunya ini merupakan bentuk pemuliaan kepada orang tersebut. Dan ada kalanya juga nama kunya merupakan bentuk penghinaan terhadap orang tersebut. Misal Abu Lahab, ini nama kunya, tapi dijadikan sebagai bentuk penghinaan. Atau Abu Jahal, yang artinya adalah bapaknya orang yang bodoh. Ini nama kunyah, tapi dijadikan bentuk penghinaan. Namun di sisi lain, secara umum, nama kunyah itu adalah nama kemuliaan, bentuk kemuliaan. Sehingga meskipun seseorang belum punya anak, tidak punya anak, maka dia boleh diberi nama kunyah. Contoh, Abu Bakar. Abu Bakar tidak punya anak yang namanya Bakar, tapi dia memakai kunyah dengan nama Abu Bakar, yang artinya adalah anak bapaknya siapa? Bapaknya Bakar. Bapaknya Bakar. Padahal Abu Bakar tidak punya anak dengan nama Bakar. Contoh Abu Dar. Abu Dar tidak punya anak yang namanya Dar, tapi dia diberi nama Abu Dar. Contoh lain, Aisyah. Aisyah istri Rasul, apa dia punya anak? Dia tidak punya anak. Suatu ketika dia mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, semua istrimu sudah punya nama kunyah, aku belum punya. Lalu Nabi mengatakan, kalau gitu kamu berkunyah dengan nama Ummu Abdillah. Aisyah tidak punya anak, tapi Nabi beri dia nama kunyah dengan panggilan Ummu Abdillah. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah selalu dibunyikan dari Ummu Abdillah Aisyah, dari Ummu Abdillah Aisyah, padahal dia nggak punya anak. Ini menunjukkan bahwa nama kunyah itu tidak harus seseorang yang punya anak. Bahkan orang yang masih bujang itu boleh memakai nama kunyah, karena ini merupakan bentuk pemuliaan kepada orang tersebut. Dan nama kunyah ini jamaah, dia boleh disandingkan dengan nama asli, seperti Umar, di mana Ibnu Umar mengatakan Abu Hafs Umar. Boleh juga diletakkan di belakang nama asli, misal Umar Abu Hafs, boleh. Yang paling umum nama kunyah itu diletakkan di awal, bukan di akhir. Misalkan saya pakai nama kunyah Abu Zakiyah karena anak saya namanya Zakiyah. Maka terkadang boleh diletakkan di belakang nama asli, Zakaria Abu Zakiyah. Ini boleh. Demikian juga boleh diletakkan di awal, Abu Zakiyah Zakaria. Ini juga boleh. Ini terkait aturan tentang nama kunyah. Kemudian fiqhul hadisnya itu hanya satu saja, dan nanti kita akan tambahkan beberapa faedah, karena ini adalah bab penutup. Nanti kalau ada waktu kita akan bacakan nasihat Syekh, wasiat Syekh tentang orang tua terkait bab terakhir ini. Karena ini adalah bab penutup, maka Syekh memberi nasihat yang sangat banyak. Baik, Fadl. Fiqhul hadis. Awalan al-hadisan yadullani ala anna al-mar'a lahu an yunada aw yadhkuru aw yuzkaru abahu bi kunyatihi wa anna fihi naw'an min al-ikrami li abihi wa ta'addub ma'ahu idza lam yadhkuru bismihi ka'ayyi syakhsin akhar yunadihi aw yadhkuru bismihi. Al-hadithani, dua hadis yang kita baca tadi, yadullani, menunjukkan
ala annal mar'a, bahwasannya seseorang lahu an yunadiya aw yadhkura abahu bi kunyatihi, bahwasanya seseorang itu boleh memanggil atau menyebut bapaknya dengan nama kunyahnya. Kenapa alasannya? Wa anna fihi naw'an minal ikrami li abihi, bahwasanya seorang anak yang memanggil bapaknya dengan nama kunyah itu merupakan salah satu bentuk pemuliaan kepada bapaknya. Jadi nama kunyah itu asalnya nama pemuliaan, bukan nama jangkar, bukan. Makanya ketika seorang anak memanggil bapaknya dengan nama abu atau ummu, manggil ibunya dengan nama ummu, itu pada hakikatnya merupakan bentuk pemuliaan kepada orang tuanya. Wa ta'addubi ma'ahu, dan merupakan bentuk adab bersama orang tuanya. Itlam yadkurhu bismihi ka'ayyi syakhsin akhar yunadihi au yadkurhu bismihi. Yang mana yang terpenting adalah dia tidak memanggil orang tuanya dengan nama aslinya langsung, sebagaimana orang lain memanggil bapaknya atau menyebut bapaknya dengan nama aslinya. Yang terpenting bukan memanggil orang tua pakai nama asli. Baik, jamaah, inti dari memanggil seseorang, baik orang tua maupun seorang muslim maupun teman kita, intinya adalah seorang muslim itu diperintahkan oleh syariat memanggil orang lain dengan sesuatu yang dia ridhoi, dengan sesuatu yang dia senangi, sehingga meskipun diperbolehkan memanggil orang tua pakai nama kunyah, tapi kalau orang tuanya nggak ridho maka tidak boleh. Karena yang menjadi inti adalah dalam memanggil seseorang itu orang lain ridho dengan apa yang kita panggil. Kalau bapak kita ridho dipanggil ayah, kita panggil ayah. Kalau bapak kita ridho dipanggil abi, kita panggil abi. Kalau bapak ridho dipanggil nama kunyah Abu Zakaria misalkan, bapaknya Zakaria, bapak saya, maka kita boleh, maka anak boleh panggil dia Aba Zakaria, itu boleh. Tapi kalau masalah memanggil namanya langsung, jangkar itu, misalkan nama saya Zakaria, saya punya anak saya panggil hei Zakaria, seperti yang ada pada orang-orang barat. Adatnya orang barat memanggil orang tua mereka dengan namanya langsung, nggak pakai father, nggak pakai mother, nggak pakai mister, nggak pakai mrs, madam, nggak pakai, langsung namanya langsung. Maka ini meskipun orang tuanya ridho tetap tidak boleh. Paham ya? Anak saya manggil saya Zakaria, Zakaria itu. Meskipun saya ridho, nggak ada masalah. Saya tidak mempermasalahkan, tetap tidak boleh di dalam syariat meskipun saya ridho. Kenapa? Karena itu bentuk tidak adab kepada orang tua. Adapun nama kunyah atau nama papa, ayah, mama dan lain sebagainya, itu semua dikembalikan lagi kepada keridhaan orang tua. Intinya di situ. Kalau orang tuanya ridho dengan panggilan tersebut, maka nggak ada masalah. Kalau orang tuanya nggak ridho, maka cari panggilan yang mereka ridhoi selama panggilan itu tidak membawa maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini bab terakhir jamaah. Ini selesai bab ini. Boleh langsung, nggak ada masalah. Sebagaimana saya ngomong di awal dulu, boleh langsung interupsi, nggak ada masalah, malah enak. Ada masalah.
mertua dari mantan istri. Jadi di dalam masalah mahram itu ada yang namanya mahram mu'abbad, mahram abadi. Di mana mahram abadi ini terjadi karena peristiwa pernikahan. Jadi kalau sudah menikah, maka mertua ini menjadi mahram abadi. Tapi ketika sudah bercerai, maka otomatis istri kita tidak menjadi mahram kita. Maka otomatis mertua istri kita bukan mahram kita, sehingga itu menjadi orang lain. Beda kalau misalkan kita nggak bercerai, tapi istri kita wafat, maka hubungan kita dengan mertua itu tetap ada. Hubungan kita dengan mertua tetap ada. Mereka tetap dianggap sebagai mertua kita meskipun istri kita wafat. Kenapa? Karena mereka adalah mahram kita mu'abbad, yang abadi. Paham sampai sini nggih? Jadi ada beberapa jalur seseorang bisa jadi mahram. Di antaranya mahram sebab pernikahan, dan ini adalah mahram abadi selama tidak terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian, maka sudah bukan lagi mahram kita. Apa yang tidak menjadi mahram istri, maka bukan mahram kita kalau kita masih menikah dengan istri. Sehingga ketika bercerai, maka istri kita bukan mahram kita, sehingga semua yang menjadi mahram istri kita itu juga bukan mahram kita, karena sudah apa? Bercerai. Paham? Kemudian yang kedua apa? Sudah dijawab. Nah. Baik, kemudian yang kedua di sini, hadis ini Asy-Syaikh mengatakan labudda minal ijtihad wal ityan bibiril walidain wal bu'di an uquqihima. Wajib bagi seorang anak itu benar-benar bersungguh-sungguh berbakti kepada orang tua. Jangan sampai durhaka kepada orang tua. Syekh membawakan sebuah hadis tentang Uwais Al-Qarn, di mana Nabi SAW pernah memberi wasiat kepada sahabat. Beliau mengatakan seperti ini, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'amda di ahli Yaman. Nanti akan datang kepada kalian seseorang yang namanya Uwais bin Amir bersama tentara dari Yaman. Min Murad, Uwais itu asalnya dari Murad. Summa min Qaran, kemudian dia berasal dari Qaran. Kana bihi baros, pada tubuhnya terdapat penyakit baros. Baros itu penyakit kulit. Fabara'a minhu illa maudi adirhamin. Allah sembuhkan penyakit tersebut kecuali sedikit saja Allah sisakan, tidak Allah sembuhkan. Jadi Uwais itu punya penyakit kulit yang namanya penyakit baros. Allah sembuhkan penyakit kulitnya Uwais, dan Allah sisakan penyakit tersebut sebesar dirham. Dan Allah sembuhkan, Allah sisakan sebesar dirham. Nanti saya akan kasih tahu jenengan kenapa kok Allah sisakan penyakit kulit tersebut sebesar dirham. Lahu walida huwa biha barrun. Orang ini punya ibu dan dia sangat berbakti pada ibunya. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau seandainya aku boleh bersumpah, maka sungguh orang ini benar-benar berbakti kepada ibunya. Maka kata Rasul SAW kepada para sahabat waktu itu, fa in istata'ta, kalau engkau mau, kalau engkau mampu, an yastaghfir laka, minta istighfar kepada Uwais, faf'al, lakukan. Maksudnya kalau engkau bisa minta doa kepada Uwais agar Allah mengampunimu, faf'al, lakukan. Para sahabat tidak ketemu Uwais ketika Nabi hidup. Mereka ketemu Uwais ketika Nabi wafat. Di zaman Umar radhiyallahu anhu datang rombongan Yaman. Maka Umar teringat tentang wasiat Nabi SAW, kalau datang rombongan dari Yaman itu ada orang namanya Uwais. Maka Umar ketemu sama rombongan tersebut. Kemudian Umar mengatakan, anta Uwais bin Amir, kau Uwais bin Amir? Qala na'am, ya. Min Murad tsumma min Qaran, dari Murad kemudian dari Qaran. Dia mengatakan qala na'am, iya. Umar
tanya begini untuk memastikan bahwa ini benar-benar orang yang disabdakan oleh Nabi alaihissalam. Laka walida, kau punya ibu? Qala na'am, iya aku punya ibu. Maka Umar mengatakan, fastaghfirli fastaghfaralahu. Kalau gitu mintakan ampun untukku kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Khalifah Amirul Mukminin Umar, dia minta doa kepada Uwais. Gara-gara apa? Gara-gara Uwais itu berbakti kepada ibunya. Baik, saya akan ceritakan kenapa kok Uwais itu disembuhkan oleh Allah penyakitnya tapi disisakan sedikit. Karena dikatakan di hadis yang lain, wa huwal ladzi da'a rabbahu an yubqiya alaihi dalikal maudhi'. Karena Uwais berdoa kepada Allah agar Allah menyisakan untuk dia satu tempat penyakit tersebut, dan itu letaknya di pusar dia. Uwais berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan dia dari baros, tapi dia nggak mau disembuhkan total, dia ingin disisakan sedikit. Kenapa jamaah? Karena hatta la yansa maka nafihi minal barot qabl, agar Uwais tidak lupa bahwa sebelumnya dia pernah punya penyakit ini. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi orang yang bersyukur. Ini Uwais. Kita kalau sakit kadang kita minta sembuh total kepada Allah Azza wa Jalla. Syifaan la yughadiru saqaman, gitu ya. Kesembuhan yang tanpa menyisakan suatu bekas. Tapi tidak dengan Uwais. Ya Allah, sembuhkanlah aku tapi sisakan sedikit saja. Kenapa? Agar dia ingat kalau Allah pernah kasih dia sakit, sehingga ketika dia maksiat, dia akan khawatir kalau sakitnya ini akan Allah berikan lagi. Jadi athar-athar atau bekas-bekas nikmat Allah itu masih ada dalam diri Uwais, dan itulah sebab kenapa dia tidak mau disembuhkan total oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian faedah yang ketiga jamaah, ini yang paling penting. Syekh mengatakan annal birra an tuti'a fima tuhibbu. Qad yadunnun nasu annal birra an tuti'a fima tuhibbu. Sebagian manusia mengira bahwasanya kebaikan, bakti itu adalah engkau mentaati perkara-perkara yang engkau cintai. Sebagian manusia mengira bahwasanya ketaatan, kebaikan itu adalah engkau mentaati orang tuamu pada perkara-perkara yang engkau cintai. Kata Syekh, tidak. Al-birru an tuti'a fima takrah. Berbakti itu adalah engkau mentaati pada perkara-perkara yang engkau benci. Kenapa demikian jamaah? Karena kebaikan itu sejatinya adalah sesuatu yang dibenci oleh manusia. Untuk melakukannya itu berat, karena nafsu membenci dia. Itulah kenapa surga dikatakan oleh Nabi hujibatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Padahal yang dibenci itu adalah kebaikan. Sedangkan neraka wa hujibatin nar bisyahwat, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukain oleh syahwat. Makanya berbakti itu adalah engkau mentaati orang tuamu pada perkara-perkara yang engkau benci. Kenapa demikian? Karena kalau engkau mentaati orang tuamu pada perkara-perkara yang hanya engkau sukain, itu namanya engkau mengikuti hawa nafsu. Nanti kalau ada perkara yang engkau benci, engkau nggak akan lakuin. Padahal itu kebaikan. Maka saya memberikan contoh di sini. Di antaranya adalah pernah seseorang datang kepada Abu Darda. Dia mengadu kepada Abu Darda bahwasannya bapaknya dulu itu menggebu-gebu kepingin dia nikah. Kemudian dia menikah. Setelah menikah, bapaknya kepingin dia cerai. Berat enggak ini? Berat. Udah kadung senang disuruh cerai. Dia seandainya dia menceraikan istrinya, ini sesuatu yang dia benci atau tidak? Yang dia benci karena suruh bapaknya. Maka Abu Darda mengatakan seperti ini, ma'ana billadhi amruka an ta'uqqa walidaika. Aku tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada bapakmu. Wala ana billadhi amruka an tutalliqa imra'atak.
dan aku juga tidak menyuruh engkau untuk menceraikan istrimu. Tapi aku hanya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pertimbangan, di mana Nabi mengatakan al-walidu awsatu bawabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Fahafidh ala dalikal bab. Maka jagalah pintu itu in syi'ta, kalau engkau mau, auda, atau tinggalkan pintu itu. Abu Darda hanya menyampaikan hadis Nabi. Ini isyarat bahwa Abu Darda kepingin anak ini ngapain? Nurut sama bapaknya, yaitu dengan cara apa? Menceraikan istrinya. Menceraikan istrinya yang sudah kadung dia cintain, ini perkara yang dia benci. Tapi kata Syekh tadi di awal apa? Berbakti itu sejatinya adalah pada perkara-perkara yang engkau benci. Di sisi lain engkau mencintai orang tua, di sisi lain engkau mencintai istri. Sehingga apa? Sehingga ketika dia menceraikan istri, dia benci sama istri. Dia benci terhadap hal tersebut. Tapi dia harus melakukan itu dalam rangka berbakti kepada orang tua. Kemudian saya ngasih contoh lain, yaitu tentang Ibnu Umar. Tentang Ibnu Umar, di mana waktu itu Ibnu Umar itu dinikahkan oleh Umar dengan seorang wanita. Fa'ahabbaha, lantas Ibnu Umar cinta sekali sama wanita tersebut. Akan tetapi fasyaghalathu anil ibadah wa dzikr wa rubbama anil jihad. Tapi kadang gara-gara perempuan ini, Ibnu Umar itu sibuk dari yang namanya ibadah, tersibukkan dari yang namanya ibadah. Artinya nggak pernah ibadah lagi, nggak serajin sebelum menikah. Gara-gara siapa? Perempuan ini. Umar lihat. Akhirnya Umar mengatakan kepada Ibnu Umar untuk menceraikan perempuan itu. Loh, ini susah, berat. Kenapa? Karena Ibnu Umar sudah kadung cinta sama perempuan tersebut. Otomatis Ibnu Umar tidak mau dong diceraikan. Ibnu Umar nggak mau. Fa'aba Abdullah an yutalliqaha. Ibnu Umar menolak untuk menceraikan wanita itu. Lantas Umar membawa masalah ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan talikha, ceraikan perempuan itu. Ini bukti bahwasannya mentaati orang tua itu sejatinya adalah pada hal-hal yang kita benci. Banyak contoh di sini jamaah. Kemudian ini ada contoh lagi sebenarnya, yaitu sebuah kisah nyata tentang anak yang durhaka kepada orang tua. Saya kisahkan di sini. Ini terakhir karena waktunya hampir habis. Dikisahkan dari Al-Awwam Ibnu Khawshab. Yaqul, dia mengatakan, nazaltu marratan hayyan wa ila janibi dalikal hayyi makbara. Satu ketika aku singgah di sebuah perkampungan. Ini antum dengerin, ini nyata. Karena sanad kisah ini itu hasan, bukan dhaif. Satu ketika Al-Awwam bin Khawshab ini tinggal di suatu perkampungan. Di sebelah kampung ini ada kuburan. Ada kuburan. Falamma kana ba'dal asar, setiap masuk waktu asar, insyaqqa fiha kubur, kuburnya itu terbelah. Setiap masuk waktu asar kuburnya terbelah. Fa kharaja rajulun ra'sahu ra'sul himar. Dari kubur itu keluar seseorang, tapi kepalanya ini kepala keledai. Kayak sinetron ya. Tapi ini terjadi. Wa jasaduhu jasadu insan, tapi tubuhnya tubuh manusia. Ini kata Al-Awwam bin Khawshab. Dia seorang ulama besar. Dia lihat sendiri kejadian itu, dia cerita ini.
Fanahaqa thalatha nahqatin. Lantas jasad ini itu dia meringkik karena kepala khimar. Dia meringkik dengan 3 kali ringkian, dengan ringkian khimar. Setelah dia meringkik sebanyak 3 kali, thumma intabaqa 'alal qabr, maka kuburnya nutup lagi. Nah, dia bingung. Tiap asar seperti itu, jamaah. Tiap asar seperti itu. Apa sebabnya? Faida ajuzun taghzilu sya'ran aw sufufan faqalat imra'atun. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang nenek tua yang dia memintal sutra. Kemudian wanita tua ini mengatakan kepada si Al-Awwam bin Khawshab tadi, "Cara tilkal ajuz, apa kau lihat perempuan tua yang di situ?" Kemudian dia jawab, "Malah, emang ada apa dengan perempuan itu?" Lantas si pemintal sutra tadi mengatakan, "Tilka umun hada." Itu ibunya anak itu. Orang tua yang di ujung sana itu adalah ibu dari anak yang meninggal tadi itu, yang meringkik jadi keledai tadi itu. Wa makanat qissatuhu. Lalu siapa? Al-Awwam bin Khawshab tadi tanya, bagaimana kisahnya kok bisa sampai terjadi seperti itu? Lalu perempuan tadi berkisah, si ibunya tadi itu berkisah, kana yasrabul khamr. Dulu anak ini suka minum khamr. Fa idza raha taqulu lahu ummuhu. Ketika ibunya mencium bau khamr dari mulutnya, maka ibunya mengatakan seperti ini, "Ya bunayya, wahai anakku, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ila mata tasrabul khamr. Mau sampai kapan kamu minum khamr?" Anak ini menjawab dengan jawaban yang tidak pantas. Dia mengatakan, "Innama anti tanhaqina kama yanhaqul khimar." Ibu ini ngeroleng terus seperti keledai. Bahasa kasarnya seperti itu. Ibu ini banyak ngomong seperti keledai, meringkik terus. Keledai itu kalau dia meringkik itu rame jamaah, bikin bising. Nah, dia ibaratkan nasihat ibunya tadi itu seperti ringkian keledai. Akhirnya apa yang terjadi? Famata ba'dal asar. Akhirnya anak ini meninggal di waktu asar. Ketika anak ini meninggal di waktu asar, ibunya bersumpah. Seperti ini sumpah ibunya. Fahuwa yanshaqqu anhul qabr ba'dal asri kulla yaumin. Maka kuburnya akan terbelah setiap ba'da asar, setiap hari, kata ibunya. Saking mangkelnya tadi itu. Fayanhaqu thalatha nahqatin, dan dia akan meringkik 3 kali dengan ringkian khimar, ringkian keledai. Tsumma yantabiqu alaihil qabr. Kemudian kuburnya akan tertutup. Ini sumpah serapah ibunya terhadap anak ini. Ketika dinasihati ibunya, dia justru mengatakan ibu ini banyak ngomong seperti keledai yang sedang meringkik. Ketika dia meninggal, disumpahin sama ibunya bahwa setiap hari ba'da asar kuburnya akan terbuka dan dia akan meringkik 3 kali dan ringkian keledai, kemudian kuburnya akan tertutup. Kisah ini dinukil oleh Al-Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya dengan sanad hasan. Dengan sanad hasan. Intinya jamaah, pada poin berbakti itu pada perkara yang dibenci. Anak ini suka sama khamr atau tidak? Suka. Dia suka sama khamr. Tapi ibunya ngelarang dia. Ketika ibunya ngelarang dia, dia benci atau tidak? Benci. Jadi ketika dia nurut ibunya, maka dia mentaati ibunya dalam perkara yang dia benci. Jadi berbakti, kebaikan kepada orang tua itu sejatinya adalah pada perkara yang kita benci. Karena memang kebaikan pada asalnya itu dibenci oleh hawa nafsu. Ada beberapa kisah yang disampaikan oleh Syekh di sini jamaah, dan ada juga nasihat Syekh tentang anak. Ada 28 nasihat untuk anak yang harus anak lakukan kepada orang tua, dan insya Allah
kita akan bacakan 28 nasihat ini di pertemuan minggu depan, baru kita masuk ke bab baru biidznillah. Jadi saya menyebutkan 28 sikap bagaimana anak bersikap kepada orang tuanya, seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, fadhil, barangkali ada yang mau tanya sesuai topik. Assalamualaikum. Apa nih? Sawana tadi yang pernah baca itu, apakah ada khilaf yang tadi ada hubungan bahwasanya setelah orang menikah itu otomatis mertuanya menjadi mahram abadi, jadi kita suami sunnah menjadi kedua. Kemudian pertanyaan yang kedua masalah Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ini kan Nabi, tetapi Umar disuruh oleh Rasulullah untuk memintakan ampunan pada Uwais al-Qarni dengan minta doakan. Kalau tidak salah, misalnya Uwais al-Qarni ini ingin ketemu Rasul, tapi orang tuanya sudah tua, akhirnya dia nggak jadi ketemu. Artinya kalau dia ketemu sama Rasul, otomatis dia menjadi sahabat. Maka kedudukannya akan jadi lebih tinggi. Umar ini kan orang yang terbaik setelah Abu Bakar. Yang pertama tentang mahram tadi itu. Ana belum tahu masalah khilaf itu. Dari yang ana tahu, seperti tadi itu, ketika kita bercerai dari istri, pertanyaan saya, istri mahram kita atau bukan? Setelah kita cerai, bukan. Maka otomatis orang tua dia juga bukan mahram kita. Kenapa kok mertua itu jadi mahram kita? Karena anaknya itu jadi mahram kita. Jadi mertua ini menjadi mahram karena sebab pernikahan. Karena ada mahram karena sebab persesuaian, ada mahram karena sebab nasab. Nah, mertuanya ini bukan mahram kita, tapi ketika anaknya menikah dengan kita, maka karena sebab pernikahan ini, maka mertuanya menjadi mahram kita. Dan semua mahram dari wanita ini juga menjadi mahram kita. Ketika bercerai, maka wanita ini mahram kita atau bukan? Bukan. Kita nggak boleh berhubungan dengan dia, nggak boleh bersentuhan dengan dia, bahkan nggak boleh berjima dengan dia. Zina nanti, karena bukan mahram kita. Maka otomatis yang awalnya tadi menjadi mahram wanita ini dan menjadi mahram kita, dengan adanya perceraian ini, maka ini menjadi pemutus hubungan mahram antara kita dengan semua orang yang ada hubungan mahram dengan wanita tersebut. Sampaikan ke saya kalau ada ucapan ulama yang mengatakan meskipun bercerai, mertua tetap mahram kita. Karena sudah terputus sebab mahram. Kalau sebabnya udah nggak ada, berarti otomatis mahramnya juga tidak ada. Mertua jadi mahram kita karena ada sebab. Apa sebabnya? Pernikahan tadi itu. Ketika sudah tidak ada pernikahan, maka otomatis statusnya sudah bukan lagi mahram. Kemudian yang kedua tentang fadilah suhbah, fadilah sahabat tentang dan bakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu tingkatannya setelah syirik, setelah tauhid, berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu lebih tinggi dari hanya sekedar menjadi sahabat. Sahabat memiliki keutamaan-keutamaan, tapi kedudukan berbakti kepada orang tua itu lebih tinggi dibanding keutamaan-keutamaan yang ada pada para sahabat. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW menyuruh para sahabat nanti kalau ketemu Uwais minta doa. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Uwais itu lebih tinggi dari sekedar menjadi seorang sahabat. Wallahu ta'ala a'lam. Yang saya juga ada dua masalah. Maaf. Yang pertama, apakah ada sunnah bagi anak memanggil orang tua? Kan ada beberapa yang panggilannya kan
kekinian kepada orang tua? Apakah ada sunnah khusus dari Rasulullah panggilan kepada orang tua kita? Terus yang kedua, tadi Pak Ustadz menyatakan tentang punya atau panggilan kepada seseorang itu, apakah punya itu bisa apa saja? Seperti ini Pak Ustadz, ada bapak pembangunan, bapak perjuangan. Apa yang bisa disematkan? Yang bisa disematkan untuk panggilan itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ada sunnah memanggil orang tua? Memanggil orang tua itu kembali kepada adat. Kalau adatnya pakai mama, mama. Nggak harus pakai abi. Nggak harus pakai abi. Kalau manggilnya pakai papa, papa. Manggilnya pakai bapak, bapak. Pakai ayah, ayah. Nggak ada masalah. Intinya adalah panggilan yang diridhoi oleh mereka. Dan para ulama kemarin, pertemuan sebelumnya, saya jelaskan tentang tafsir firman Allah, wa qulu qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang mengandung pemuliaan. Maksudnya adalah layyinan, lemah lembut, latifan, dengan lembut seperti itu. Contoh, Al-Imam Al-Qurtubi ngasih contoh. Contohnya adalah engkau memanggil bapakmu dan mengatakan ya abatah, wahai ayahku, ya amatah, wahai ibundaku. Itu contohnya. Adapun panggilan khusus dalam sunnah tidak ada. Tidak ada. Jadi itu kembali kepada urf atau adat masing-masing. Kemudian pertanyaan nomor 2 tadi apa? Semata punya itu. Baik. Nama kunya, julukan itu bisa apapun, tapi yang paling umum itu kepada anak. Bisa apapun. Contoh Ali bin Abi Thalib itu dia punya nama kunya Abul Husain, bapaknya Husain. Tapi dia juga punya nama kunya namanya Abu Turab. Artinya bapaknya tanah. Gara-garanya apa? Gara-garanya Nabi SAW pernah lihat Ali tidur di tanah, kemudian wajahnya ini banyak pasirnya. Lalu Nabi membangunkan Ali dengan mengatakan, wahai bapaknya tanah, wahai Abu Turab. Ini menunjukkan kunya itu bukan hanya sebatas nama anak, tapi boleh apapun. Tapi kalau bapak pembangunan tadi, bapak pembangunan, bapak apalagi itu perjuangan, ini namanya gelar. Kunya tidak termasuk ke dalam gelar. Jadi ada lakob, ada kunya. Lakob ini gelar. Ada kunya itu didahului dengan abu dan lain sebagainya. Itu bisa apapun, tapi yang selain gelar. Paham? Yang selain gelar. Kalau bapak pembangunan ini gelar, bukan kunyah. Dan yang paling penting intinya adalah lebih baik kita nggak perlu aneh-aneh, langsung saja kita panggil dengan memakai nama anak kita. Kita cari yang aman sehingga lebih selamat. Begitu. Terakhir udah. Nah, barakallahu fik, kita lanjutkan minggu depan biidznillah tentang 28 sikap anak kepada orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.